Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhā wa kullu muhdasatin laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Khair anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Jadi kembali kita melanjutkan kajian online kita. Kemarin kalau saya tidak salah itu sudah sampai pada kata qultu wa qad asba'tul kalam ala hadhil aujahi. Ya. Oke ya. Ya. Langsung saja, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Qultu, aku katakan, kata Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala, wa qad asba'tul kalama ala hadhil aujahi. Aku telah mengenyangkan pembahasan atas bentuk-bentuk ini. Aku telah memuaskan, aku telah memaparkan panjang lebar, kata beliau, tentang pembahasan bagian-bagian atau bentuk-bentuk ini. Artinya 20 bentuk bidang ulumul Quran yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi kemarin kita membahas tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang termasuk ilmu yang sangat mulia, asyrafi ulumul Quran, mulai dari ilmu nuzulihi, wajihatihi, wa tartibi ma nazala bi Makkah wal Madinah, sampailah kepada wa makhtalafu fihi faqala ba'duhum madani wa ba'duhum makki. Itu jumlahnya secara total ada 25 bentuk. Nah, 25 bagian ini, bentuk ini, kata Imam Suyuti, aku membahas itu panjang lebar, ya. Faminha ma afradtuhu binau'in, ya, di antaranya ada yang aku tunggalkan dalam satu bagian. Ada yang aku bahas, itu saja yang dibahas satu bagian. Misalnya, taruhlah ayat yang turun di Makkah. Hanya ayat yang turun di Makkah saja yang dibahas oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wa minha ma takallamtu alaihi fi dhimni ba'dil anwa'. Dan diantaranya, apa yang aku paparkan ia fi dhimni ba'dil anwa' dalam cakupan bagian-bagian yang lain tadi. Maksudnya ada satu bagian dalam 27 bagian itu, taruhlah surah Al-Makkiyah misalnya yang dibahas, tetapi ketika dibahas dia nyerempet, ya, dia masukkan pembahasan lain di situ. Dia masukkan, dia cakupkan ke sana. Misalnya tiba-tiba ada pembahasan tentang ayat yang turun di Hudaybiyah, ada ayat turun yang turun di Thaif dan seterusnya. Itu maksudnya fi dimni ba'dil anwa. Jelas ya? Oke. Khair. Wa qala Ibnul Arabi fi kitabih An-Nasikh Al-Mansukh, dan berkata Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullahu taala fi kitabih An-Nasikh Mansukh, di dalam kitabnya Nasikh Al-Mansukh. Kitab Nasikh dan Mansukh itu banyak sekali, ya. Para ulama punya andil besar terhadap teori Nasikh Mansukh ini. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Arabi di sini. Imam Ibnul Arabi ini, dia ada dua anak-anakku sekalian. Jadi sebagai santri yang bergelut dalam dunia kutubut turas ini, pasti tidak akan pernah lepas dari namanya istilah-istilah para ulama, ya, termasuk nama lah, kurang lebih seperti itu. Ada dua yang terkenal dalam kitab-kitab turas, ya, kitab-kitab klasik ulama besar yang bernama Ibnul Arabi. Cuma perbedaannya, satu beralif lam, satu tidak beralif lam. Nah, kalau yang tidak beralif lam, berarti yang dimaksud itu adalah Ibnu Arabi As-Sufi, ahli kalam, ulama ahli kalam. Kalau Ibnul Arabi yang beralif lam, yang dimaksud itu adalah ahli tafsir. Nah, kita sekarang sedang membahas atau mengutip salah satu ungkapan beliau di dalam kitab An-Nasikh Al-Mansukh, kata Imam As-Suyuti. Khair, apa kata beliau? Alladzina alimnahu 'alal jumlati minal Qur'an anna minhu makkiyan wa madaniyan. Yang kami ketahui secara jumlah, secara umum dari Al-Qur'an, itu anna minhu, ada darinya, makkiyan wa madaniyan, ada ayat makki dan ada ayat madani.
wa safariyan wa hadoriyan, dan ada ayat safari dan ada ayat hadori, berpasang-pasangan ya. Kemarin tidak ada kalau tidak salah dibahas tentang ayat safari ya. Ayat safari, jadi kesimpulannya kalau ayat safari itu adalah kesimpulannya ya, ayat yang turun yang selain daripada Madinah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu masuk semua dalam kategori ayat-ayat safari. Khair. Nah, kalau hadori banyak sekali, itu paling banyak di dalam Al-Quran daripada ayat safari. Walailian wa naharian, ini sudah kemarin kita bahas, dan ayat yang turun di malam hari dan yang turun di siang hari. Khair. Wa samaiyan wa ardian, dan ayat langit dan ayat bumi, ayat yang diturunkan di langit, dan ada juga ayat yang diturunkan di bumi. Yang paling banyak di bumi, yang turun di langit itu sedikit. Di antaranya adalah ayat yang kemarin kita bahas ya, yang turun di Baitul Maqdis, itu sebagian para ulama mengkategorikan dia sebagai ayat samai. Apa dia? Yaitu was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Kemarin kita sudah bahas tentang ayat tersebut. Nah, itu diantaranya sebagian ulama mengkategorikan sebagai ayat samai. Begitu juga akhir daripada surah Al-Baqarah, karena memang ada riwayatnya itu, kalau saya tidak salah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, terus sampai akhir surah Al-Baqarah. Itu ada riwayatnya yang mengatakan bahwa dia turun di langit, tepatnya pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Yang jelasnya itu anak-anakku sekalian ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, dalam peristiwa Isra Mi'rajnya itu, dalam riwayat itu dikatakan u'tiyalahu salah satu, dia diberikan 3 oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap pada malam Mi'raj itu. Yang pertama apa? Sholawatul khams, salat 5 waktu diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua khawatimu suratil Baqarah, ya, akhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga adalah umatnya diampuni semuanya selama tidak menyekutukan Allah. 3 nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padilah akhir surah Baqarah ini luar biasa sekali. Itu kita bahas masalah padilahnya pada pertemuan lain ya. Yang jelasnya riwayat itu mengatakan bahwa itu turunnya di langit. Khair. Begitu juga ayat yang mengatakan wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang para malaikat, jadi malaikat Jibril pada saat itu menggambarkan wa minna maqamum ma'lum, di antara kami ini ada tempat-tempatnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna lanahnu shaffun, dan di antara kami ada yang berdiri saja beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersop-sop. Wa inna lanahnu musabbihun, dan ada juga di antara kami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertasbih. Ada juga yang diciptakan di langit itu hanya sujud saja, ada hanya ruku saja. Itu gambaran tentang para malaikat. Nah, ayat itu turun pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Khair, itu turun, itu dikategorikan dalam ayat samaiyan. Nah, wa ma nazala bainas sama'i wal ardi, dan apa yang turun antara langit dan bumi. Turun antara langit dan bumi ini pada ayat yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu, yaitu wa ma was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari para utusan-utusan kami, apakah kami menjadikan yang selain daripada Allah yang Maha Penyayang sebagai Tuhan untuk disembah. Nah, ini ayat turun pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra bainas sama'i wal ardi. Pun begitu anak-anakku sekalian, Ibnul Arabi sendiri kalau tidak salah itu pernah saya temukan di dalam kitab ini juga mengatakan bahwa istilah ma nazala bainas sama'i wal ardi la'allal murad ma nazala fil fadha. Mungkin saja yang dimaksud itu adalah ayat-ayat yang turun di tanah lapang. Jadi istilah yang turun antara langit dan bumi dikomentari oleh Al-Imam Ibnul Arabi, yang dimaksud mungkin kata beliau adalah ayat yang turun di
tanah lapang, di tempat terbuka, kurang lebih seperti itu. Khair. Selanjutnya, wa ma nazala tahtal ardi fil ghar, dan apa yang turun di dalam bumi, fil ghar, di dalam bumi, fil ghari, yaitu di dalam gua. Jadi ayat yang turun di dalam bumi maksudnya di dalam gua. Ya, salah satunya ayat yang pertama lah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahanus di gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa di antara ayat yang turun yaitu surah Al-Mursalat. Karena memang ada riwayatnya anak-anakku sekalian. Di Ibnu Mas'ud kalau saya tidak salah riwayat itu, kata Ibnu Mas'ud, bainama nahnu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ghar id nazalat wal mursalati urfa. Ketika kami sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu gua, tiba-tiba turun kepadanya surah Al-Mursalati urfa. Nah, itu ayat yang turun di dalam gua. Nah, gua ini diperselisihkan oleh para ulama. Baginda Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan gua itu adalah gua yang ada di Mina, kata beliau. Khair. Wa qala Ibnu Nakib rahimahullahu taala fi muqaddimati tafsirhi, berkata Ibnu Nakib di dalam muqaddimah tafsirnya, ya. Muqaddimah tafsirnya Imam Ibnu Nakib. Jadi Ibnu Nakib rahimahullahu taala punya tafsir yang bernama Muqaddimatu Tafsir Ibnu Nakib, ya. Di dalam, jadi bukan muqaddimah itu maksudnya ada dia punya kitab tafsir kemudian dia katakan di muqaddimah kitab itu. Tidak, Muqaddimatu Tafsir itu adalah nama kitab. Khair. Kitab beliau yang berbicara tentang tafsir. Khair. Al-munazzali minal Qur'ani ala arba'ati aqsam. Ya, yang diturunkan dari Al-Quran ada 4 bagian. Jadi lebih ringkas lagi beliau ini membagi istilah ilmu nuzulul Quran ini. Agak ringkas, hanya 4 bagian saja. Kalau Ibnul Arabi tadi berpasang-pasangan, ya. Pertama Makki Madani, Safari Hadari, Laili Nahari, Samai Ardi, Manazala baina samai wal ardi, Manazala tahtal ardi. Jadi dia hanya 6 bagian saja. Nah, sementara ini agak ringkas sedikit pembagiannya, hanya 4 bagian saja. Apa dia? Makkiyun wa madaniyun. 1 Makkiyah, 2 Madaniyah. Kemudian wa ma ba'duhu makkiyun wa ba'duhu madaniyun, dan apa yang sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Wa ma laisa bimakkiyin wala madaniyin, dan apa yang bukan Makkiyah, bukan pula ayat-ayat Madaniyah. 4 bagian itu saja versi daripada Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Khair. I'lam, ketahuilah, anna linnasi fil makki wal madani istilahatin salasatan. Ya, ketahuilah bahwasanya bagi manusia, bagi para ulama itu, fil makki wal madani, dalam ayat-ayat makki dan ayat-ayat madani ada 3 istilah. Di para ulama terkait dengan ayat-ayat makkiyah itu ada 3 istilah atau 3 ta'rif. Ini yang saya katakan kemarin. Asyhuruha, yang paling masyhurnya pendapat dari 3 tersebut, annal makkiyah, bahwasanya ayat-ayat makkiyah itu manazala qablal hijrati, apa yang turun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, itu disebut ayat makkiyah. Oke. Wal madaniyah, dan ayat-ayat madani manazala ba'daha, adalah apa yang turun setelahnya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sawa'un nazala bi Makkah ambil Madinati, apakah dia turunnya di Makkah kah ataukah dia turunnya di Madinah, pokoknya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Amal fathi, pada tahun penaklukan kota Makkah kah, au ama hajjatil wada, atau hajjatil wada, atau pada tahun hajjatul wada. Ya, mau dia turun di kota Makkah, mau dia turun di kota Madinah, ataukah dia turun pada tahun penaklukan kota Makkah. Tahun penaklukan kota Makkah ini terjadi pada tahun ke-8 anak-anakku sekalian. Ataukah dia turun pada Hijjatul Wada, tahun haji wada'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tahun yang setelahnya, setelah Fathu Makkah, tahun ke-9, tapi di akhir-akhir kalau saya tidak salah itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi haji.
Ataukah bisa farim minal asfar, di satu perjalanan dari perjalanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah. Catatannya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan ini pendapat yang paling masyhur. Khair. Akhraja Utsman ibnu Sa'id ad-Darimi bisanadihi ila Yahya ibni Salam, yang mengeluarkan satu hadis Utsman bin Sa'id ad-Darimi dengan sanadnya kepada Yahya bin Salam. Qala, ia berkata, ma nazala bi Makkah wa ma nazala fi tariqil Madinati qabla ay yablughan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa huwa minal Makki. Khair. Apa yang turun di Makkah dan apa yang turun pada perjalanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah qabla ay yablughan Nabi, sebelum sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di Madinah, fa huwa minal Makki, maka dia termasuk daripada ayat-ayat Makki. Nah, wa ma nazala 'alal Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, dan apa yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, di dalam perjalanan-perjalanannya, ba'da ma qadimal Madinati, setelah dia sampai di Madinah, artinya sudah hijrah, fa huwa minal madani, maka dia termasuk madani, ayat-ayat madani yang turun di perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanannya kemana saja, mau perjalanannya ke Syam, mau perjalanannya ke Tabuk, mau perjalanannya ke Makkah sekalipun, yang jelasnya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka dia masuk dalam kategori madaniyah. Khair. Wa hadza asarul latifun, dan ini kata Imam As-Suyuti, riwayat daripada Yahya bin Salam ini, asarun latifun, dia ada dampak yang halus, yu'khadhu minhu, yang diambil darinya, artinya pendapat ini atau riwayat ini itu menimbulkan suatu kesimpulan yang bisa diambil. Yang kesimpulan itu menurut dia latif, itu bagus. Itu masuk daripada Imam As-Suyuti. Apa dia? Annama nazala fi safaril hijrati, bahwasanya yang turun dalam perjalanan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam makkiyun istilahan. Itu adalah ayat-ayat Makki secara istilah. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, di perjalanannya itu, kata Imam Suyuti, dari pendapat tadi kita tarik kesimpulan bahwa dia adalah makkiyah secara istilah, tetapi safari secara kenyataan, kurang lebih seperti itu. Khair. As-sani, kemudian yang kedua, annal makkiyah, bahwasanya ayat-ayat Makki, ini pendapat yang kedua, ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrati, yaitu apa yang turun di Makkah walau ba'dal hijrati, sekalipun setelah hijrah, pokoknya yang penting turunnya di Makkah, maka dia masuk dalam kategori ayat-ayat Makki. Khair. Wal madani, dan wal madaniyah, dan ayat-ayat madaniyah, ma nazala bil Madinati, yaitu apa yang turun di Madinah. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, tasbutul wasitatu, maka terjadilah pertengahan. Pastilah adanya tengah-tengah. Nah, pamana nazala bil asfari, apa yang turun di perjalanan-perjalanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yutlaqu alaihi makkiyun wala madaniyun, maka tidak bisa dimutlakkan, diistilahkan sebagai ayat-ayat Makki dan tidak pula ayat-ayat madani. Jadi termasuk dalam kategori apa? Ya, safarilah, kurang lebih seperti itu. Namun bahasa gestur daripada Al-Imam As-Suyuti di sini seakan-akan tidak terlalu setujulah dengan pendapat yang kedua ini. Kalau begitu kata beliau, apa dong istilahnya yang tidak turun di Makkah dan tidak turun di Madinah? Nah, kurang lebih seperti itu. Khair. Wa qad akhraja At-Tabrani fil Kabir, dan mengeluarkan Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Kabir. Ini salah satu karya monumentalnya Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Jadi beliau, kalau kita sebut Al-Imam At-Tabrani, maka identik dengan mu'jamnya. Ada 3, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Wasid, dan Mu'jam As-Saghir. Nah, ini karya monumental daripada beliau. Min tariqil Walid bin Muslim, dari jalannya Walid bin Muslim, sanadnya kepada beliau, an Ufair bin Ma'dan, dari Ufair bin Ma'dan, an Ibni Amir, dari Ibnu Amir, an Abi Umamah, daripada Abu Umamah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
unzilal Qur'anu fi salasati amkinah. Diturunkan Al-Quran itu pada 3 tempat saja. Hanya 3 saja. Ini versi Al-Imam At-Tabrani dalam riwayat ini. Khair. Yang pertama adalah Makkah, kedua adalah Madinah, Wasyam dan negeri Syam. Hanya 3 tempat ini saja Al-Quran itu diturunkan. Okey, secara kesimpulan tentunya anak-anakku sekalian. Qala Al-Walid, berkata Al-Walid, yakni Baitul Maqdis, yang dimaksud dengan Asyam itu adalah Baitul Maqdis. Itu versi daripada Al-Imam Al-Walid. Wa qala Asy-Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir, dan berkata Syekh Imaduddin Ibnu Katsir, ya ini sahibut tafsir, bal tafsiruhu bitabuk ahsan, akan tetapi tafsirnya Syam itu bitabuk, dengan Tabuk, ahsan itu lebih baik. Jadi ada perbedaan pendapat lah. Versi Al-Walid rahimahullah taala, yang dimaksud dengan Syam itu adalah Baitul Maqdis, sementara Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan paling bagusnya Syam itu maksudnya adalah Tabuk, yang turun di Tabuk. Khair, kalau yang turun di Tabuk itu anak-anakku sekalian, yang paling surah At-Taubah, ya. Surah At-Taubah atau Bara'ah itu adalah surah yang menceritakan kurang lebih seperti itu tentang kisah 3 orang yang tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Tabuk. Jadi Ka'ab bin Malik, kemudian Mirarah, kemudian yang satunya kalau saya tidak salah itu Umayyah. 3 orang ini tertinggal pada saat itu, dan kemudian turun ayat yang menceritakan tentang kisah mereka terkait dengan perang Tabuk kalau saya tidak salah. Khair. Qultu, aku katakan, kata Imam Suyuti, wa yadkhulu fi Makkah, dan masuk dalam kategori Makkah, artinya dikategorikan dia sebagai ayat-ayat Makkiyah, dawahiha, yaitu sisi-sisinya, tepi-tepinya. Jadi sisi pinggiran kota Makkah lah dikategorikan sebagai Makkah. Kal munazzali bi Mina, seperti ayat yang turun di Mina, wa Arafah, dan turun di Arafah, wal Hudaybiyah, dan yang turun di Hudaybiyah. Dia masuk dalam kategori Makkiyah. Wa fil Madinati, dan masuk juga dalam kategori Madinah, dawahiha, yaitu pinggir-pinggirnya juga, ya. Seperti Taif. Khair. Kal munazzali bi Badar, seperti yang turun di Medan Badar, ya. Wa Uhud, dan turun di Uhud, wa Sal'in, dan di Bukit Salah. Nah, semua ini masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Okey. As-salisu, kemudian pendapat yang ketiga anak-anakku sekalian, annal makkiyah, bahwasanya ayat-ayat Makki itu ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Apa yang terjadi, apa yang ada sebagai arahan, mengarah ya, li ahli Makkah, kepada penduduk Makkah. Jadi setiap ayat yang arahannya itu terkait dengan penduduk Makkah, maka dia dikategorikan ayat Makkiyah. Jadi tidak lagi berkenaan dengan masa. Okey. Wal madani, dan ayat-ayat madaniyah ma waqa'a khitaban li ahli Madinati, yaitu apa yang ada sebagai arahan atau khitab, sebagai khitab kepada penduduk Madinah. Jadi tiga ini pendapat tentang al-Makki wal Madani. Kita ulang lagi. Yang pertama adalah satu, ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makki itu adalah ayat yang turun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan ayat Madaniyah itu adalah yang turun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan ini pendapat yang paling kuat. Kemudian yang kedua, ayat yang turun di Makkah maka Makkiyah, ayat yang turun di Madinah maka Madaniyah. Yang ketiga, ayat yang turun berkenaan dengan penduduk Makkah maka Makkiyah, ayat yang berkenaan penduduk Madinah maka disebut dengan Madaniyah. Tapi dari 3 pendapat ini yang paling masyhur, jumhur ulama mengatakan yang pendapat yang pertama. Khair. Wa humila ala hadza qaulu Ibnu Mas'ud al-Ati. Dan diihtimalkan atas ini, ya, dianggap atas ini, atas pendapat yang ketiga, ya, yang mengatakan bahawa Makkiyah itu adalah ayat yang berkenaan dengan penduduk Makkah, Madaniyah yang berkenaan dengan penduduk Madinah, perkataannya Ibnu Mas'ud yang akan datang. Jadi akan ada di bawah nanti mungkin
perkataannya Ibnu Mas'ud yang mengindikasikan pendapat yang ketiga ini. Khair. Qala al-Qadi Abu Bakar fil Intisar, berkata Qadi Abu Bakar di dalam kitab Al-Intisar, innama yurja'u fi ma'rifatil makki wal madani ila hifdhis sahabati wat tabi'in. Ya. Sesungguhnya dijadikan rujukan fi ma'rifatil makki dalam mengetahui ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah ila hifdhis sahabati kepada hafalannya para sahabat. Ingatannya atau riwayatnya para sahabat, wat tabi'ina, dan begitu juga hafalannya, hifiznya atau hafalannya orang-orang tabi' generasi setelah sahabat yang banyak menemukan para sahabat. Oke. Jadi tidak ada nasnya tentang itu ya. Walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika qaulun, dan tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, pada yang demikian itu tentang ayat makki dan ayat madani, qaulun, satu perkataan. Jadi tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya ini ayat madani, ini ayat makki. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Tetapi kita mengetahui ayat makki dan ayat madani dari perkataannya para sahabat, dari isyaratnya para sahabat, begitu juga para tabi'in. Itu yang dimaksud. Li'annahu lam yu'mar bihi, karena sesungguhnya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar bihi, tidak pernah diperintahkan bihi dengannya. Terhadap itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan wahyu kepadanya, kemudian wahyu itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa ayat ini makkiyah, ayat ini madaniyah. Tidak pernah ada yang seperti itu. Walam yaj'alillahu ilma dzalika min faraidil ummah, dan Allah tidak pernah menjadikan ilmu tentang itu, ma'rifatul makki wal madani, min faraidil ummah, termasuk kewajiban-kewajiban umat. Jadi Allah tidak mewajibkan orang mengetahui ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Wa in wajaba fi ba'dihi ala ahli ilmi ma'rifatu tarikhin nasihi wal mansukh. Sekalipun wajib ya fi ba'dihi, pada sebagiannya ayat makkiyah dan ayat madaniyah, ala ahli ilmi, ke atas orang yang berilmu, artinya para ulama, ma'rifatu tarikhin nasihi wal mansukh, mengetahui sejarah nasih dan mansukh. Jadi para ulama memang sebagian daripada mereka mewajibkan teori atau pengetahuan tentang ayat makki dan madaniyah. Pengewajiban mereka dari diri mereka sendiri sebagai metode untuk mengetahui mana ayat yang menasih, mana ayat yang mansukh. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala secara ibtidaan itu tidak pernah ada pengwajiban kepada hambanya. Yang mewajibkan itu adalah para ulama itu sendiri. Ya, kenapa mereka mewajibkan? Mereka mewajibkan sebagai metode. Jadi bukan wajib syar'i. Sama juga statusnya dengan masalah wajib enggak kita bermazhab. Nah, kalau dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada perintah untuk mengikut kepada Imam Syafi'i, ikut kepada Imam Malik, ikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Abu Hanifah. Tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala perintah tersebut, tetapi kita di bawah ini para ulama itu mewajibkan kita bermazhab agar supaya kita tidak keluar dari koridor yang benar tentang dalam hal memahami agama, karena mereka para ulama itulah yang lebih tahu, ulama mazahib itulah yang lebih tahu. Nah, itu perbandingannya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kasus ini juga seperti itu. Faqad yu'rafu dzalika bi ghairi nassi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad yu'rafu dzalika, nah diketahui yang demikian itu, artinya ayat makkiyah dan ayat madaniyah bi ghairi nassi Rasul, itu bukan dari nasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ayat ini makkiyah, ayat ini madaniyah. Jadi kita mengetahui makkiyah dan madaniyah itu bighairi nasir Rasul, bukan nasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu tadi dari para sahabat dan para tabi'in. Khair. Wa qad akhraja al-Bukhari an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala, ya,
dikeluarkan ini hadisnya dari Al-Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, walladzi la ilaha ghairuh, demi yang tiada Tuhan selain dia, ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu biman nazalat wa aina nazalat. Tidaklah turun satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala melainkan aku lebih tahu biman nazalat, pada siapa dia diturunkan, wa aina nazalat, dan di mana dia diturunkan. Pada siapa dia diturunkan, maksudnya pada penduduk Makkah kah ataukah pada penduduk Madinah. Nah, ini yang dimaksud tadi di atas, wa humila ala hadza qaulu Ibnu Mas'ud al-Ati. Jadi perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan pada penduduk Makkah kah dia diturunkan atau pada penduduk Madinah, itu seakan memberi ruang, sekarang memberi isyarat bahwa ayat-ayat Makkiyah itu berkenaan dengan penduduk Makkah dan ayat Madaniyah itu berkenaan dengan penduduk Madaniyah. Khair. Mana tadi ini? Wa qala Ayyub, dan berkata Ayyub, sa'ala rajulun Ikrimata an ayatin minal Qur'an. Bertanya seorang laki-laki kepada Ikrimah bin Abi Jahal tentang satu ayat minal Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Ada ayat yang dia tanyakan kepada Ikrimah radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian beliau menjawab, nazalat fi sabhi dzalikal jabal. Dia turun di lereng gunung ini. Wa asyara ila Sal, dan beliau Ikrimah ini mengisyaratkan, menunjuk kepada gunung Sala, ya. Jadi ada orang bertanya, ini ayat ini turunnya di mana? Ikrimah mengatakan dia turunnya di lereng bukit itu. Ditunjuk seperti itu. Akhraja Abu Nuaim, yang mengeluarkan ini adalah riwayat ini adalah Abu Nuaim al-Asbihani, ya, rahimahullahu taala, fil hilyati, di dalam kitab Al-Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Nah, itu sekitar 10 jilid. Wa qad warada an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, wa ghairuhu, warid atau ada satu hadis dari Ibnu Abbas dan yang selain daripada Ibnu Abbas, apa Addul Makki wal Madani, ya, jumlah atau bilangan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas, jumlah total ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Oke. Wa ana, dan aku, kata Imam As-Suyuti rahimahullah taala, asuku ma waqa'ali min dzalika, aku akan paparkan ma waqa'ali, apa yang menurutku, min dzalika, dari yang demikian itu, dari jumlahnya. Summa uaqibuhu, kemudian aku ikutkan ia bitahriri makhtulifa fihi, dengan mentahrir, dengan memurnikan apa yang diperselisihkan darinya. Dari jumlah total ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu akan dipaparkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab ini. Kemudian setelah dipaparkan, dia komentari, dia ikutkan pembahasan tentang ayat-ayat yang diperselisihkan dari ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Khair. Qala Ibnu Sa'din fit Tabaqat, berkata Ibnu Sa'ad Az-Zuhri di dalam kitab At-Tabaqat, ya, kitab At-Tabaqat, sekitar 11 jilid kalau saya tidak, 11 mujalladat kalau saya tidak salah itu. Atau dia banyak namanya, ada atau bisa di At-Tabaqatul Kabir, bisa juga At-Tabaqatul Kubra. Amba'ana Al-Waqidi, yang memberitakan kepada kami Al-Imam Al-Waqidi, haddasani, aku diceritakan oleh Qudamah Ibnu Musa an Abi Salamah Al-Hadrami, dari Abu Salamah Al-Hadrami, sami'tu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, sa'altu Ubay bin Ka'ab, aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini mahir dalam Al-Quran. Karena kenapa? Karena beliau katibul wahyi, di antara orang yang menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, amma nazala minal Qur'ani minal Madinati, tentang apa yang turun dari Al-Quran di Madinah. Jadi Ibnu Abbas bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat-ayat yang turun di Madinah itu ayat-ayat apa saja? Faqala, kemudian dia berkata, nazala biha sab'u wa ishruna, turun di Madinah itu sekitar 27 surah, ya. Sab'u wa ishruna surah, itu 27 surah turunnya di Madinah. Wasairuha, dan selebihnya di Makkah, itu turunnya di Makkah.
berarti 27 kan 114 surah. 114 surah. 27 turun di Madinah dan selebihnya berarti sekitar 87 kurang lebih ya. Nah, wa qala Abu Ja'far An-Nuhas, berkata Abu Ja'far An-Nuhas fi kitabih An-Nasikh Al-Mansukh, di dalam kitabnya Nasikh wal Mansukh, haddatsani Yamut ibnu Muzarri', aku diceritakan oleh Yamut ibnu Muzarri', haddatsana Abu Hatim, aku diceritakan oleh Abu Hatim, Sahal ibnu Muhammad As-Sijistani, amba'ana Abu Ubaidah Ma'mar ibn Masna, aku diberitakan oleh Abu Ubaidah Ma'mar ibn Masna, haddatsana Yunus bin Habib, aku diceritakan oleh Yunus bin Habib, sami'tu Abu Amr bin Ala yaqulu, aku pernah mendengar Abu Amr bin Ala, sa'altu Mujahidan antal khisi ayil Qur'anil madani minal makki, aku pernah bertanya kepada Mujahid tentang kesimpulan Al-Quran yang mana yang ayat madaniyah daripada ayat al-makkiyah. Aku bertanya tentang imam mana sih ayat madaniyah dari ayat-ayat makkiyah. Okey. Faqala, kemudian beliau menjawab, Imam Mujahid rahimahullah ta'ala kemudian menjawab, sa'altu Ibnu Abbas, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas anzalika daripada yang demikian itu, tentang surah madaniyah dari surah-surah makkiyah. Ya. Faqala, kemudian beliau berkata, Ibnu Abbas pun berkata, suratul An'am, ya, ini kayaknya salah ya, anak-anakku sekalian, ini kayaknya salah cetak di sini. Sepatutnya di sini, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi, cari nanti. Jelasnya di sini, sa'altu Mujahidan antal khisi, sepatutnya ayil Quran. Ayat jamak daripada ayat ya. Ayat-ayat Al-Quran. Sepatutnya begitu. Tapi di sini tidak panjang hamzahnya ya. Jadi Amr ibn al-Ala bertanya kepada Al-Imam Mujahid tentang ayat-ayat Al-Quran madaniyah daripada makkiyah. Artinya yang mau dia tanyakan tentang ayat-ayat makkiyah yang ada pada surah madaniyah atau yang bergabung dengan ayat-ayat madaniyah, kurang lebih seperti itu. Khair. Faqala, kemudian berkatalah Imam Mujahid, sa'altu Ibnu Abbas, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu. Sa'altu Ibnu Abbas, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas anzalika dari yang demikian itu. Faqala, kemudian beliau menjawab, suratul An'am nazalat bi Makkah jumlatan wahidah. Surah Al-An'am itu diturunkan di Makkah sekaligus, jumlah wahidah. Fahiyya makkiyah, maka dia makkiyah Al-An'am itu. Melainkan salasu ayatin minha nazalna bil Madinati, kecuali ada 3 ayat daripada surah Al-An'am yang turunnya di Madinah. Nah, ini maksudnya ayat yang dia tanyakan, ayat madaniyah yang ada pada surah-surah makkiyah. Khair. Jadi fix ya, yang tadi itu jadi ayil Quran, bukan ayul Quran ya. Okey. Jadi surah Al-An'am kata Ibnu Abbas itu turunnya di Makkah sekaligus, kecuali ada 3 ayat di dalam surah Al-An'am yang justru turunnya di Madinah. Apa dia bunyi ayatnya? Qul ta'alau atslu, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, atslu, aku akan bacakan. Jadi lengkapnya ini ayat, Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Jadi ada 3 ayat ke belakang ini yang kemudian diklaim oleh para ulama sebagai ayat wasiatul Rasul kepada umatnya, atau wasiat para nabi kepada umatnya, atau wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada riwayat yang mengatakan siapa yang mau mengetahui wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an, maka baca 3 ayat ini. Jadi kalau saya tidak salah itu ada 9 itu kandungannya ya, isinya di dalam ayat tersebut. Poin penting di dalam ayat tersebut di antaranya adalah tidak menyekutukan Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua,
kemudian tidak membunuh anak karena takut miskin, kemudian tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran, kemudian tidak memakan harta anak yatim. Yang jelasnya anak-anakku sekalian itu ada kurang lebih 9 ya kalau tidak salah wasiat yang ada di 3 ayat tersebut. Nah, ayat ini turunnya di Madinah terkait dengan ahlul kitab. Qul ta'alau. Datang, qul katakan wahai Muhammad kepada mereka, ta'alau, kesinilah. Atslu ma harrama rabbukum, aku akan bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian. Karena misi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan misi para pendahulunya, diantaranya umatnya Nabiullah Musa dalam hal orang-orang ahlul kitab itu sama saja. Jadi bacakan apa yang diharamkan kepada mereka, termasuk juga apa yang diharamkan kepada umatnya. Pada saat itu orang-orang ahlul kitab kemudian terkesima melihat kandungan atau muatan daripada Al-Quran yang hampir sama dengan kitab mereka. Khair. Mana tadi? Wa ma taqaddama minas suwar madaniyatun. Wa ma taqaddama minas suwar madaniyatun. Dan apa yang terdahulu daripada beberapa surah, artinya yang mendahului daripada surah Al-An'am ini, dari beberapa surah itu dikategorikan madaniyah. Mulai dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian At-Taubah. Nah, ini maksudnya ini yang dimaksud dengan ma taqaddama minas suwar. Jadi semuanya ini masuk dalam kategori surah-surah madaniyah. Khair. Wa nazalat bi Makkah suratul A'rab, dan turun di Makkah surah Al-A'rab. Apalagi wa Yunus, surah Yunus, wa Hud, surah Hud, wa Yusuf, surah Yusuf. Turunnya di Makkah, wa Ra'du, dan surah Ar-Ra'du, wa Ibrahim, dan surah Ibrahim, wal Hijr, dan surah Al-Hijr, wa Nahl, dan surah An-Nahl. Siwa salasa ayatin min akhiriha fa innahunna nazalna baina Makkah wal Madinah. Kecuali 3 ayat di akhir daripada surah An-Nahl dikecualikan, fa innahunna nazalna baina Makkah wal Madinah, karena sesungguhnya yang 3 ayat tersebut itu turun antara Makkah dan Madinah piman siripihi min Uhud, sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perang Uhud. Jadi surah An-Nahl ada yang dikecualikan, ada 3 ayat di dalam surah An-Nahl itu sampai kepada akhir surah An-Nahl, yang mana ayat tersebut itu justru turunnya sepulang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Uhud. Ya, artinya itu masuk dalam kategori ayat madaniyah. Ya. Ayat itu kalau saya tidak salah, fa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa mengerikan lah, kurang lebih seperti itu, yang terjadi kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan keluarga dekatnya yang sangat dia cintai, yaitu paman beliau sendiri yang bernama Sayyiduna Hamzah. Beliau ini terbunuh di perang Uhud. Nah, jadi yang membunuh dia adalah Al-Wahsy, seorang budak. Setelah perang Uhud itu selesai, dalam satu riwayat ya, kita sedikit bercerita tentang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mencari pamannya, karena dia ikut perang pada saat itu, Sayyidina Hamzah. Dicari, ternyata dia menemukan pamannya itu tewas secara menggenaskan ya. Bahasa kasarnya pamannya itu dimutilasi lah di perang tersebut. Itu panjang ceritanya ya, saya mau ringkas saja. Nah, pada saat itulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sesak ya, melihat peristiwa atau tragedi yang menimpa pamannya diperlakukan seperti itu. Jantungnya sampai tidak ada ya, dalam riwayat dimutilasi oleh Hindun. Pada saat itu kemudian dia bahasanya itu marahlah, kurang lebih seperti itu, terasa sesak, menangis dia pada saat itu. Kemudian dia mendongak ke langit dan mengatakan, demi Allah, jika suatu saat nanti ternyata Allah memberikan kepada kami kemenangan
Allah memberikan aku kemenangan, maka aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang Arab. Nah, maksudnya dia akan melakukan tindak pembalasan yang lebih kejam lagi dari perlakuan orang-orang musyrik terhadap pamannya. Nah, pada saat itulah kemudian turun ayat ini dia. Fa in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibitum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kalian mau membalas, maka balaslah sebagaimana kalian diperlakukan. Tetapi kalau kalian mau bersabar, maka itulah yang terbaik bagi orang yang bersabar. Apa yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pada saat itu dia mengatakan, aku lebih memilih untuk bersabar. Luar biasa sekali anak-anakku sekalian, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mampu meredam dendamnya. Kurang lebihlah seperti itu. Khair. Nah, itu ayat ini turun itu setelah selesai perang Uhud, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang. Biman siribihi min Uhud. Nah, kita tahu bahwa perang Uhud itu terjadinya di Madinah setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ayat ini tidak disebutkan ayat di sini ya, di akhir surah An-Nahl itu. Fa in aqabatum fa'aqibu bimisli, itu di akhir-akhirnya itu. Nah, ayat ini dikecualikan daripada surah An-Nahl. Mana surah An-Nahl Makkiyah, otomatis dia adalah Madaniyah. Oke. Wa suratu Bani Israil, dan surah Bani Israil itu juga surah Makkiyah. Wal Kahfi juga. Wa Maryam, surah Maryam. Toha, surah Toha. Al-Anbiya, surah Anbiya. Al-Hajj, surah Al-Hajj. Makkiyah juga. Siwa salasa ayatin, kecuali ada 3 ayat di dalam surah Al-Hajj. Sudah, kalau tidak salah di pertemuan kemarin saya sudah katakan, kecuali ada 3 ayat yang dikecualikan dari surah Al-Hajj. Apa bunyi ayat itu? Hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini 2 kelompok itu mereka bertikai dalam membela Tuhan mereka. Siapa yang dimaksud 2 kelompok itu? 2 kelompok orang-orang yang beriman, yang satunya adalah orang-orang kafir. Dan itu terjadi khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Itu 2 kelompok yang bertikai, itu yang dimaksud adalah pada perang Badar. Dan perang Badar setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Oke. Ila tamamil ayatis salah, sampai kepada sempurnanya 3 ayat. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, 3 ayat ke belakang. Fa innahunna, karena sesungguhnya ia nazalna bil Madinati, dia turunnya di Madinah, tepatnya pada perang Badar. Khair. Wa suratul Mu'minun, dan surah Al-Mu'minun juga Makkiyah. Wal Furqan, dan Al-Furqan. Wa suratul Syu'ara, dan surah Asy-Syu'ara juga masuk dalam kategori surah Makkiyah. Siwa khamsa ayatin, kecuali 5 ayat min ukhraha, di akhirnya. Nazalna bil Madinati, itu turunnya di Madinah. Kecuali ada 5 ayat dari surah Al-Syu'ara yang turun di Madinah. Apa bunyi ayat itu? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun wa annahum fi kulli wadi yahimun, kalau tidak salah itu bunyi ayatnya. Nah, Asy-Syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun ini ila akhir ya, sampai akhirnya masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Nah, surah Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun ini berkenaan dengan Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Saltih, di mana dia ini adalah salah satu tokoh daripada Bani Saqif. Nah, Bani Saqif itu adanya di Madinah. Oke. Wa suratun Namal, dan surah An-Namal. Wal Qasas, dan surah Al-Qasas. Wal Ankabut, dan surah Al-Ankabut. Wal Rum, wal Luqman, siwa, kecuali ada salah ayatin minha, 3 ayat daripada surah Al-Luqman. Nazalna bil Madinati, itu turunnya di Madinah. Apa bunyi ayatnya? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafaidat kalimatullah. Itu lengkapnya ayat tersebut. Jadi ini ayat anak-anakku sekalian, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, itu turun berkaitan dengan protesnya ya, kurang lebih seperti itu. Orang-orang ahlul kitab terkait ayat yang turun di dalam Al-Quran yang berbunyi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Nah, ayat ini kemudian diprotes oleh orang-orang ahlul kitab. Mereka mengatakan, bagaimana
kitab kalian mengatakan bahawa kami ini diberikan pengetahuan yang sedikit, padahal diturunkan kepada Nabiullah Musa Taurat yang di dalamnya memuat hikmah-hikmah, kebijaksanaan dan semacamnya. Nah, pada saat itulah kemudian turun ayat ini. Ayat ini mengatakan, andai kata di muka bumi ini dari semua pepohonan itu dijadikan sebagai pena untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan lautan 7 kali lipat dijadikan sebagai tintanya, mana fidat kalimatullah, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang apa yang ada di dalam kitab kalian itu aqallum minal qalil, itu yang paling sedikit daripada yang sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi ahlul kitab ya itu adanya di Madinah. Surah As-Sajadah dan surah As-Sajadah siwa salasa ayatin, kecuali ada 3 ayat di dalam surah As-Sajadah. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, ammal ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Terus ke belakang. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Uqbah. Ayat ini kalau saya tidak salah turun berkenaan dengan Walid ibni Uqbah, dan turunnya itu di Madinah. Khair. Ila tamamil ayatis salah, sampai 3 ayat ke belakang. Kemudian apalagi yang turun di Makkah, wa suratus Saba dan surah Saba, wa Fatir dan surah Fatir, wa Yasin dan surah Yasin, wa Saffat dan surah As-Saffat, wa Shad dan surah Shad, wa Zumar dan surah Az-Zumar. Siwa kecuali salasa ayatin 3 ayat nazalna bil Madinati, itu turunnya di Madinah, fi Wahsyin, itu terkait dengan Wahsy qatili Hamzah, si pembunuh Sayyiduna Hamzah radhiyallahu taala anhu. Jadi surah Az-Zumar dikecualikan ada 3 ayat ya. Apa bunyi ayatnya? Nah, ini dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, ayat ke-53 ila tamamis salasi ayatin, sampai sempurna 3 ayat. Nah, ini burungnya dengan Wahsy. Jadi indikasi, ya jelas ya, indikasi kalau dia Madaniyah adalah yang berkenaan dengan Wahsy. Wahsy pembunuh Hamzah. Hamzah mati di medan Uhud. Uhud terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Otomatis ayat ini ayat Madaniyah. Kurang lebih seperti itu. Cerita lengkapnya itu sampai 4 ayat kalau saya tidak salah, itu tentang keislaman daripada pembunuh Hamzah ini atau Wahsy ini. Yang pertama itu dia mengirim surat ke Madinah, ya. Dia kirim surat ke Madinah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin menyatakan keislamannya. Nah, di dalam surat yang dia tulis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebenarnya saya mau masuk Islam, tetapi aku berpikir-pikir karena ada ayat di dalam Al-Qur'an yang membuat aku enggan untuk masuk Islam. Apa dia? Ayat itu mengatakan, kalau saya tidak salah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Orang-orang yang menyeru bersama dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, maksudnya menyekutukan Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan kebenaran, kemudian yang tidak berzina. Siapa yang melakukan ketiganya, yalqa asama, maka dia berdosa. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian dalam keadaan berdosa. Nah, ayat ini yang kemudian membuat dia enggan untuk masuk Islam atau berpikir-pikir untuk masuk Islam. Kenapa? Karena dia melakukan ketiga-tiganya. Khair. Akhirnya turun ayat yang selanjutnya yang mengatakan, illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali yang tobat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka inilah yang Allah akan gantikan keburukannya dengan kebaikan. Khair. Nah, setelah ayat ini turun, dia berkata lagi, di dalam ayat ini ya, ada catatannya. Catatannya adalah beriman dan beramal saleh. Tobat, beriman dan beramal saleh. Nah, amal saleh catatannya. Jadi kata Al-Wahsy pada saat itu, aku tidak bisa meyakini apakah aku mampu untuk melakukan amal saleh setelah aku Islam.
Akhirnya turun lagi ayat yang selanjutnya yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan dirinya, ya, dan dia mengampuni yang selain daripada itu liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Nah, pada saat itu kemudian dia berkata lagi, di ayat ini ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau Allah inginkan, illa man yasha Allah, kecuali Allah inginkan. Nah, aku tidak tahu apakah aku ini termasuk orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Nah, akhirnya turunlah ayat yang terakhir. Ini dia ayatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Nah, pada saat itulah kemudian dia nyatakan keislamannya. Nah, ini turunnya di mana? Di Madinah terkait keislaman daripada Al-Wahsy. Khair. Mana? Wal hawamimus sab'u, dan hawamim sab'a. Hamim yang ada pada yang ada 7. Ya, Hamim yang ada 7. Jadi dalam Al-Quran itu ada surah yang didahului dengan kata Hamim. Dan jumlah surah itu ada 7. Yang pertama adalah Al-Ghafir. Yang kedua adalah Fussilat. Kemudian selanjutnya ketiga adalah Asy-Syura. Kemudian yang selanjutnya adalah Az-Zukhruf. Kemudian Ad-Dukhan. Kemudian Al-Jasiyah. Kemudian Al-Ahqaf. Nah, ketiga surah ini turunnya di Makkah. Hawamim sab'a. Wa Qaf, juga Qaf, wa Dzariyat, surah Qaf, wa Dzariyat dan surah Dzariyat, wa Tur, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi', As-Saff, At-Taghabun, dan surah Taghabun semuanya turun di Makkah, illa ayatin min akhiriha, kecuali ada 3 ayat di akhir daripada surah At-Taghabun, nazalna bil Madinati, itu turunnya di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, itu di akhir daripada surah At-Taghabun. Nah, ayat ini berkenaan dengan Auf bin Malik kalau saya tidak salah. Auf bin Malik ini dia selalu tidak mengikuti peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mau berperang tidak jadi lagi ikut. Mau berperang tidak jadi lagi ikut. Kenapa? Karena sebelum dia berangkat itu istri dan anaknya menangis. Dalam riwayatnya dikatakan, kalau kamu pergi, kepada siapa kamu tinggalkan kami? Ya. Kepada siapa kamu tinggalkan? Kau amanahkan kami kepada siapa? Menangis dia sejadi-jadinya. Nah, itu yang kemudian membuat dia iba, membuat dia tidak tertega lah. Ya. Akhirnya tidak jadi berperang. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, anak-anak kalian itu musuh-musuh kalian sendiri. Mereka sendiri yang akan merepotkan kalian. Nah, ini berkaitan dengan Auf bin Malik, dan Auf bin Malik adalah Ansar. Ansar itu ya, orang-orang yang ada di Madinah atau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah. Khair. Wal Mulk, dan surah Al-Mulk, wan Nun, surah Al-Qalam, wal Haqqatu mal Haqq, al-Haqqatu mal Haqq, wa sa'ala sa'ilun, wa suratu Nuh, Jin, Muzammil, dan surah Muzammil illa ayat ini, kecuali ada 2 ayat di dalam surah Al-Muzammil. Bunyi ayat itu mengatakan inna rabbaka ya'lamu ka annaka taqum. Nah, itu turunnya di Madinah. Kita habiskan saja, nanggung ya, tinggal sedikit kita habiskan saja. Wal Muddatsir, dan surah Al-Muddatsir ila akhiril Quran, sampai kepada akhir Al-Quran. Itu semuanya masuk dalam kategori Makkiyah, illa kecuali idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu masuk dalam kategori Madaniyah. Wa idza jaa nasrullah, dan idza jaa nasrullah sudah ini Madaniyah pada Fathu Makkah.
Wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad juga sudah kita paparkan kemarin khilafiyahnya. Wa qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbin nas. Jelas ini terkait dengan peristiwa disihirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadinya di Madinah pada satu sumur yang masyhur ada di Madinah pada saat itu. Sihirnya diletakkan di sana. Fa innahunna, karena sesungguhnya ini yang disebutkan ini zazul idza jaa kulhu dan kul a'udzu birabbil fa'kulhu dan kulhu yang tiga ini nazala bil madinati, madaniyatun, yaitu madaniyah. Wa nazala bil madinati, dan yang turun di Madinah adalah surah Al-Anfal, Al-Bara'ah, An-Nur, Al-Ahzab, surah Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, wa ma ba'daha, dan setelah daripada surah Al-Hadid ila tahrim sampai kepada surah At-Tahrim, itu semua adalah surah-surah Madaniyah. Hadza wa billahi taufik. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.